Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alvina Dian Sulistia Ramadhani dari kelas 2A BGSD. Berikut merupakan tugas mata kuliah pendidikan IPS SD1, yaitu tentang jenis media pembelajaran. Kali ini saya membuat jenis media pembelajaran slide suara tentang materi di SD kelas 6 tema 1, yaitu ASEAN, Association of Southeast Asia Nations. Ya, ini merupakan contoh peta Asia Tenggara. ASEAN merupakan sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kita semua pasti pernah merasakan nyamannya hidup bertetangga. Hal ini terasa saat semua keluarga saling mendukung, saling membantu, dan bekerja sama. Kenyamanan dalam bertetangga perlu diwujudkan karena tiap keluarga memiliki kepentingan yang sama. Hal itu juga mendasari terbentuknya ASEAN. ASEAN berdiri pada tahun 1967 atas dasar deklarasi Bangkok. 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Para utusan dari kelima negara tersebut yang sekaligus merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN adalah Adam Malik dari Indonesia dan Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, Seraji Ratnam dari Singapura, dan Narciso Ramos dari Filipina. ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Untuk itu, berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya. Kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik dikembangkan demi kemajuan semua anggota. Manfaat yang dirasakan oleh anggota-anggota ASEAN membuat semakin banyak negara yang kemudian bergabung dengan organisasi ini. Saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Negara yang pertama yaitu Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara. Negara kepulauan ini memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Fakta geografis ini membuat warga Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya. Ada ratusan suku serta ratusan dialek di seluruh wilayah Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari tradisi serta nilai-nilai bangsa. Nilai-nilai ini dianggap mampu menjadi landasan perilaku bangsa yang beragam latar belakang etnis dan budayanya. Di Indonesia sendiri ini memiliki beragam sumber daya alam yang sangat kaya, banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perekonomian. Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam di Indonesia pun juga merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sekitar pariwisata. Negara yang kedua yaitu Malaysia. Pada tahun 1400-an, wilayah di Selat Malaka mulai dikenal sebagai pusat perdagangan. Sejak saat itu, wilayah tersebut menjadi daerah yang diperebutkan. Tahun 1511, Portugis berhasil menguasai Malaka. Tahun 1641, Belanda mengambil alih. Lalu tahun 1786, Inggris masuk ke Malaka dan menguasai Pulau Penang. Tahun 1824, Belanda menyerahkan Malaka ke Inggris. Pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang sempat menduduki Malaka. Namun kemudian Inggris berhasil menguasai kembali Semenanjung Malaya di tahun 1945. 3 tahun kemudian, Inggris membentuk Federasi Malaya. Di tahun 1957, Federasi Malaya berhasil mendapatkan kemerdekaannya. Inggris juga menyerahkan Penang dan Malaka. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Yang ketiga yaitu negara Singapura. Singapura adalah wilayah terkecil di wilayah Asia Tenggara. Jumlah penduduknya paling sedikit. Namun, Singapura dapat menjadi negara yang paling maju. Hal ini tidak lepas dari peran Lee Kuan Yew, pendiri dan Perdana Menteri pertama Singapura. Ia memegang jabatan Perdana Menteri selama 7 periode berturut-turut. Selama masa kepemimpinannya, Lee Kuan Yew melakukan banyak perubahan.
Ia dapat membangkitkan semangat bekerja warga Singapura untuk mewujudkan Singapura yang maju. Singapura tidak saja maju di antara negara-negara di wilayahnya, namun juga di antara negara-negara di dunia. Sampai hari-hari terakhirnya di tahun 2015, Lee Kuan Yew terus berbakti menyumbangkan pemikirannya kepada Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini, Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Yang keempat yaitu Brunei Darussalam. Brunei adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Brunei berhasil memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1984, setelah hampir satu abad berada di bawah kekuasaan Inggris. Saat ini, Brunei merupakan negara yang pendapatan per kapitanya tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Sistem pemerintahan Brunei berbentuk kesultanan Islam yang dipimpin oleh seorang sultan. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Yang kelima yaitu negara Kamboja. Luas wilayah Kamboja tidak besar. Wilayah Angkor merupakan pusat pemerintahan Khmer. Kekaisaran ini menguasai sebagian besar daratan utama Asia Tenggara di abad ke-9 sampai dengan abad ke-23. Bangunan peninggalan Kekaisaran Khmer yang sangat terkenal adalah Candi Angkor yang juga dijadikan lambang di bendera negara Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja ini adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Yang keenam, Laos. Nenek moyang penduduk Laos berasal dari Cina Selatan. Pada tahun 1353, penduduk Laos dipimpin oleh Phang yang menyebut wilayah yang dipimpinnya sebagai kerajaan sejuta gajah. Kerajaan besar ini bertahan hingga tahun 1700-an, sampai akhirnya terpecah belah. Sekitar tahun 1800, sebagian besar Laos dikuasai oleh Siam. Kemudian Perancis mengambil alih dan memerintah di sana tahun 1893. Pada tahun 1893, Perancis mengambil alih kekuasaan. Pada tahun 1954, Perjanjian Geneva menetapkan Laos sebagai sebuah negara yang bebas dan netral. Perang saudara masih berkecamuk antara pasukan yang setia kepada pemerintah melawan gerilyawan komunis Tet Lo. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini lewat oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Yang ketujuh yaitu Myanmar. Tahun 1948, Myanmar menjadi negara merdeka yang menganut sistem demokrasi parlementer. Perdana Menteri pertama bernama UNO. Tahun 1958, pihak militer yang dipimpin oleh Jenderal U Win menjatuhkan UNO. Mereka mengambil alih kekuasaan negara. Sejak saat itu, Myanmar menganut sistem satu partai politik dan meninggalkan sistem demokrasi parlementer. Mata pencaharian di negara penduduk Myanmar ini adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi di sana merupakan hasil utama dari pertaniannya. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Yang kedelapan, Filipina. Nama Filipina berasal dari Philip II, Raja Spanyol di abad 16 saat Filipina dikuasai Spanyol. Pada tahun 1898, Spanyol menyerahkan kekuasaan atas Filipina ke Amerika Serikat setelah Perang Spanyol-Amerika. Di tahun 1935, Filipina sudah memiliki pemerintahan sendiri, namun kemerdekaan mereka tertunda oleh Perang Dunia Kedua dan serangan dari tentara Jepang. Hingga akhirnya tentara Amerika Serikat berhasil membebaskan Filipina pada tahun 1944 sampai 1945. Negara Republik Filipina diproklamasikan pada tanggal 4 Juli. Negara Republik Filipina diproklamasikan pada tanggal 4 Juli 1946 yang dikenal sebagai Hari Republik. Filipina sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya yaitu bidang pertanian, sama ya. Karena Asia Tenggara itu memang sama dalam hal
dalam hal mata pencahariannya. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga menunjang perkembangan ekonomi pada negara Filipina ini. Yang ke-9 yaitu negara Vietnam. Vietnam merupakan sebuah negara sosialis yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam. Presiden merupakan kepala negara yang sekaligus menjadi pemimpin militer. Perdana Menteri dipilih untuk menjalankan pemerintahan. Penduduk awal Vietnam berasal dari lembah Sungai Merah sekitar 5.000 tahun yang lalu. Mereka bertahan sampai sekitar 207 sebelum Masehi. Mereka ditaklukkan oleh seorang pemimpin Cina yang membentuk kerajaan yang bernama Nam Viet. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi negara Vietnam. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Dan yang terakhir yaitu Thailand. Thailand merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Dahulu dikenal sebagai Siam. Thailand sendiri memiliki arti tanah kebebasan. Sejak 1932, Thailand menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja. Raja kemudian memilih Perdana Menteri dari anggota Dewan Perwakilan. Thailand mulai dihuni oleh manusia diperkirakan pada 2000 tahun sebelum Masehi. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya situs arkeologi di Ben Chiang. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi Asia Tenggara. Padi memang hasil pertanian terbesar di negara ini. Selain itu, perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Setelah kita membahas tentang negara-negara yang ada di Asia Tenggara, yaitu kesimpulannya negara di Asia Tenggara atau yang dinamakan ASEAN itu memiliki kesamaan letak geografisnya, oleh karena itu banyak persamaan dari sisi budaya, kegiatan ekonomi, dan politiknya. Selain itu, negara tersebut juga memiliki bunga yang sangat indah dan cantik. Contohnya bunga kembang sepatu ini. Bunga kembang sepatu ini tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna di Malaysia. Bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Yang bawahnya itu merupakan, kalau di sini tuh kayak bunga kamboja itu yang ada di Bali. Itu bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Daur campa atau bunga kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan di Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Selain itu juga ada bunga anggrek vanda dari Singapura, bunga simpor dari Brunei Darussalam, bunga sampaguita dari Filipina. Kalau di Indonesia itu bunga melati ya, cuma namanya beda. Kalau di setiap negara itu biasanya namanya beda tetapi bunganya sama. Terus juga ada bunga raja purek dari Thailand. Selain itu juga ada bunga padau dari Myanmar, bunga lotus dari Vietnam, bunga rumbu dari Kamboja, dan bunga Rafflesia arnoldi dari Indonesia, tepatnya di Bengkulu. Nah, sungguh menarik kan mengenal negara tetangga? Ya, kita baru saja membahas tentang materi pada kelas 6 di SD tema 1 yaitu tentang ASEAN. Kita membahas tentang negara-negara yang ada di Asia Tenggara, yaitu ada 10 negara, dan juga ada bunga-bunga yang sangat indah dan cantik. Saya mohon maaf apabila pembuatan media pembelajaran ini kurang menarik atau kurang sesuai, karena saya masih dalam proses belajar, jadi saya minta maaf jika ada kesalahan.
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.